Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah." Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan amal tertentu, hendaknya dia lakukan amal itu dengan sungguh-sungguh. Dan Jumatan bagian dari amal. Karena itu untuk yang pertama kali kami sampaikan kepada jamaah, mari kita lakukan Jumatan dengan sungguh-sungguh. Bagi yang merasa ngantuk, usahakan tidak ngantuk. Bagi yang tidur, jangan nyender. Bagi yang barangkali tidak ingin mendengarkan khutbah, mohon untuk dipasang telinganya baik-baik. InsyaAllah khutbah kita tidak panjang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara poin penting ketika kita menghadiri Jumatan adalah untuk mendapatkan tausiah. Karena itulah orang yang tertidur dalam Jumatan ini penyakit. Dan bagi para sahabat Nabi SAW, penyakit seperti ini mereka cela dengan celaan yang sangat keras. Mereka mengatakan sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin, "Mathaluhum kamathali sariyatin akhfaku." Perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan itu sebagaimana layaknya pasukan perang akhfaku yang gagal dalam melakukan ekspedisi perang, sehingga dia datang tapi tidak mendapatkan pahala apapun karena dia tidur ketika Jumatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita bukan masalah tidur ketika Jumatan. Tema kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 46, "Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid." Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka hakikat amal saleh itu untuk kepentingan pribadinya. Siapa yang berbuat baik, maka hakikat perbuatan baik itu untuk kepentingan dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Sebaliknya siapa yang berbuat jahat, maka dampak buruknya akan menimpa dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu tidak pernah mendolimi para hambanya. Ayat ini menjadi dasar dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menegaskan bahwa Allah bermuamalah dengan para hambanya. Allah memberikan sikap dan balasan kepada para hambanya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga orang baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana orang yang berbuat jahat mereka akan dibalas oleh Allah dengan keburukan dunia dan di akhirat. Ada pepatah Arab yang mengatakan pepatah Arab ini mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana kamu bersikap maka di saat yang sama kamu juga akan mendapatkan sikap tersebut. Kamu akan disikapi yang sama, dikasih balasan yang sama. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah
innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan untuk perbuatan jahat adalah kejahatan yang semisal. Karena itu barang siapa yang memaafkan dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga kita bisa perhatikan kaidah umum seperti ini dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan siapa yang bersikap A, maka dia akan dibalas dengan sikap yang sejenis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarahu Allah taala fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, dan siapa yang meringankan salah satu di antara kesulitan yang dialami oleh seorang muslim ketika di dunia, naffasallahu ta'ala anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah ta'ala akan memberikan keringanan baginya dari kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu 'alaihi hisabah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan untuk hisabnya di akhirat. Sehingga siapa yang beramal A, Allah kasih balasan A. Siapa yang beramal B, Allah kasih balasan B. Orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama, bersikap lembut kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayang kepadanya. Ar-ruhama yarhamuhumur rahman. Barang siapa yang memberikan kasih sayang kepada yang lain, maka dia akan dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Sebaliknya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat jahat kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Wa man tatabba'a auratil muslimin." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan kaum muslimin, tatabba'a Allahu auratahu, maka Allah Ta'ala akan mencari-cari kesalahannya. Wa man hatakahu wa faddahahu. Siapa yang mencemarkan nama baik orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan merobek kehormatannya dan mencemarkan nama baiknya. Dan masih banyak hadis yang semisal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan muamalah kepada para hambanya. Sehingga disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, "Wa man 'amala khalqahu bi sifatin." Barang siapa yang bermuamalah dengan makhluk Allah dengan muamalah tertentu, barang siapa yang menyikapi makhluk Allah dengan sikap tertentu, amalahu Allah taala bitilka sifati bi'ainiha fid dunya wal akhirah, maka Allah taala akan membalas muamalah itu, akan membalas sikap itu dengan sikap yang sama di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang dia berbuat baik kepada sesama hambanya. Allah taala mencintai hamba yang dia suka belas kasihan dengan hambanya yang lain. Allah taala mencintai hambanya yang dia memberikan toleransi kepada yang lain, dan seterusnya. Sebaliknya, ketika sang hamba ini memberikan kejahatan kepada yang lain, Allah Ta'ala akan membalas muamalah dengan muamalah yang sama. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara karakter yang dibenci oleh Allah taala adalah karakter al-ghalidh, ja'dhari, al-jawad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abghadur rajuli 'indallah Abghadur rajuli indallah al-ghalidhul ja'dhariyul jawad." Ada orang yang keras kepala,
Dia suka bersikap congkak kepada sesama. Dia suka bersikap keras kepada yang lain. Sehingga orang seperti ini ketika berada di masyarakat, dia pinginnya mendominasi. Maka orang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menunjukkan sikap kasih sayangnya kepada sesama sangat rendah. Wa rafiqun yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa sifat dan nama yang sifatnya itu adalah sifat-sifat yang mulia. Allah Sittir, Allah itu zat yang maha tersembunyi. Yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Dan dia menyukai orang yang suka menyembunyikan aib orang lain. Allah Afuun, Allah itu pemaaf. Yuhibbu man ya'fu anhum. Dan Allah mencintai orang yang suka memaafkan orang lain. Ghafurun, Allah maha pengampun. Yuhibbu man yaghfiru lahum. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang suka memaafkan orang lain. Jamaah dimulakan Allah Ta'ala, mengakhiri khutbah ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang ini dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu kejadian hadithul ifki, ada orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina dan maha suci Allah dari tuduhan semacam ini. Beliau adalah seorang wanita suci, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan itu dikembangkan oleh orang-orang munafik, disebarkan di kota Madinah. Dan sangat disayangkan ada sebagian orang yang terpengaruh dengan tuduhan ini. Salah satu di antara yang terpengaruh itu seorang yang bernama Mistah bin Uthathah. Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia termasuk di antara yang terpengaruh dengan tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar bersumpah, Mistah yang sebelumnya adalah orang miskin di Madinah, muhajirin yang datang di Madinah dan menjadi orang miskin, nafkahnya dicukupi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika peristiwa ini Abu Bakar bersumpah, sejak saat ini saya tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Sehingga beliau tidak ingin Mistah mendapatkan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan nama baik Aisyah radhiyallahu anha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya beliau adalah wanita suci, Allah turunkan Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Semua orang jadi tersadar dan mereka kemudian mengembalikan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Namun Abu Bakar tetap berpegang dengan sumpahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya, dan Allah turunkan salah satu ayat di surat An-Nur. Hendaknya wala ya'til ulul fadli minkum was-sa'ah. Hendaknya orang yang memiliki kelonggaran dan kelapangan dalam masalah rizki, jangan sampai dia meneruskan sumpahnya untuk tidak memberikan harta kepada orang yang menjadi kerabatnya, orang miskin yang berada di sekitarnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu merasa senang ketika Allah memaafkan kalian? Sehingga sebagaimana engkau senang diampuni oleh Allah, maka berikan ampunan kepada orang lain. Sebagaimana kita senang untuk disikapi baik oleh Allah, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Siapa yang ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka berikan kemudahan bagi orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk selalu memperbaiki akhlak dan perilaku keseharian kita, sehingga tahap demi tahap semoga kita menjadi manusia yang akhlaknya jauh lebih mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.